Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Hada ay ifham hada. Ifham, memahamilah siapa kamu, hada kepada ini penjelasan. Wa husnun niyati, adapun bagusnya niat. Wa husnun niyati, adapun bagusnya niat, fil muda'abati, di dalam guyonan, di dalam bergurau, matlubun itu dicari. Fil muda'abati, di dalam bergurau, matlubun itu dicari. Wa fihi, dan itu tetap di dalam husnun niyat, fil muda'abati matlubun, sawabun, adapun pahala, kabirun yang besar. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya antara suami dan istri itu disunahkan untuk bergurau. Makanya kan Kanjeng Nabi sampai mutanazzilan ila darajati uqulihinna fil amal wal khuluq. Artinya ketika Kanjeng Nabi apolong sareng istrinya, sareng rajinnya itu maksudnya bergurau. Makanya kan Kanjeng Nabi itu kan diceritakan pernah mandi bersama, terus main aing, apa namanya? Aing itu diciprat-cipratkan rajin. Jadi bisa dikatakan suami itu disunnahkan bergurau atau berinteraksi dengan baik dan itu pahala derajat. Wa alaihi, dan itu tetap atas rajul. Wa alaihi, dan itu tetap atas rajul idza mazaha di dalam ketika bergurau siapa rajul, ayyasdiko, adapun benar siapa rajul, wala yahiba, dan tidak bohong siapa rajul. Artinya keje saya bener, benih keje tak bener. Maksudnya contohnya ben mulai lakuh atau mulai dari ngacur misalnya dari sekolahan atau dari dimah mulai ketemu bini di daftar haji kok biben mari dia terakhiran tapi bohong. Maksudnya haji kan memberikan anggaplah pro ke tapi kan sesuatu yang bohong yang mana menimbulkan rasa kecewa dari seorang istri. Artinya apa nyaman dia senang sartu ungguan mas pas mari dia ternyata cocok, itu kan mengecewakan kepada istri. Artinya mun kerja itu sesuatu yang benar. Wa ayyakuna, dan olehnya ada. Wa ayyakuna, dan olehnya ada apa mazaha atau guyonan, mu'tadilan itu sedengan, atau mu'tadilan itu apa ya? Biasa mu'tadilan itu sedengan dan jangan sedengan. Fala yazidu, maka tidak boleh menambahi siapa rajul ila antajtari'ah kepada atau terhadap olehnya berani siapa mar'ah alaihi atas rajul. Apa? Karena ketika gurau keterlaluan maka seorang istri ini akan berani terhadap sang suami. Istri ini akan berani, makanya kejar cara selu. Fa inna dalika, maka sesungguhnya itulah la yazidu ila antajtari alai, yusidu itu akan merusak apa dalik khuluqoha terhadap akhlaknya mar'ah. Artinya keje sesara itu dapat merusak atau dapat apa namanya membuat sang istri ini berani atau keje celeng atau penteni atau kan itu kan tidak tak bagus seorang istri kerja ngaji ke suami karena memang sudah berani. Makanya kerja itu cara sahara, artinya kerja sebiasa lah. Asromoro apa nyaman kerja fisik lain victim. Celeng nih selalu celeng pentet itu kan lain victim.
Makanya jangan sampai ketika kerja itu terlalu sarah. Ya artinya setengah lah biasa lah, dia remah kerja setengah. Artinya jangan sampai tenggelam, tengotoh, terus terlalu parah sehingga sang istri itu berani terhadap rojul. Wa yuzilu dan menghilangkan apa dalik haibatahu kepada wibawanya rojul. Haibatahu kepada wibawanya rojul min qalbiha dari hatinya mar'ah, sehingga menghilangkan kejaru apa, sehingga menghilangkan terhadap wibawanya rojul, yang mana rojul itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu hilang. Artinya apa ketika isoro dek malah anu apa dek apa nyaman lem yakin ini apa boleh cibi apa itu kan ya anggaplah dari gurauan-gurauan yang terlalu parah sehingga sang istri ini berani, sehingga sang istri ini menghilangkan terhadap wibawanya seorang suami. Bisa mahalnya lah ketika ning bodoh baan itu detik guru kerja bi moreta kerja ban mukul bah buruh ada dia ketika degi dengan muridnya pokol ban buru ke murid pasti tabung gitu. Itu kan menghilangkan terhadap haibah atau muru'ah. Ya kerja-kerja biasa sih setengah, yang mana sekiranya tidak menghilangkan terhadap muru'ahnya seorang guru. Ingat ikanlah Ustaz Kepi. Ya, jadi kerja rasa-rasa dulu. Wa min husni isrotil mar'ati, dan itu tetap dari bagusnya menggaulinya perempuan lirajuli bagi orang laki-laki, alla tuhammila, adapun olehnya tidak membebankan siapa mar'ah, alla tuhammila, adapun olehnya tidak membebankan siapa mar'ah, zaujaha kepada suaminya mar'ah. Di sini mubtada ya, mubtada awal kan beda ya. Nanti bisa ditakwil masdar. Allah tuhammila, adapun olehnya tidak membebankan siapa mar'ah, zaujaha kepada suaminya mar'ah. Membebankan kepada apa? Ma kepada sesuatu la kota yang tidak ada kekuatan itu mawjud lahu bagi zauj bihi dengan ma. Artinya salah satu bagusnya seorang istri kepada suami itu tidak membebankan kepada suaminya itu sesuatu yang tidak ia mampu. Artinya yang dimaksud tidak apa nyamala atau kota lahu bihi, sang suami itu tidak mampu misal beli mobil, pas bibane bebankan mas bisa beli mobil mas. Masa benda tuduh selain dan beli mobil, nah, itu kan membebankan. Meskipun kita beli ya, tapi kan memberikan beban pikiran. Oh iya, masa tentang keluarga kita beli mobil. Mangkan kan sendiri ya, banyak muda banyak rantu. Apa ya? Karena banyak orang laki-laki yang dibebankan. Dan orang laki-laki tersebut tak cerita, makanya riberin kan banyak orangnya mana peristiwa Cangar, jembatan Cangar itu kan baru-baru ini orang laki punya maksudnya viral lah, tapi aslinya dari dalam apa? Karena orang perempuan memberikan beban yang tidak bisa dia tanggung. Bisa dikatakan orang yang tidak mampu beli mobil, orang yang tak mampu beli sepeda, pas mereka tak beli sepeda, silahkan mau beli sepeda tapi itu kan beban pikiran. Sehingga ketika sudah mendapatkan beban pikiran, orang laki itu berani melakukan apapun. Ketika dalam pemerintahan, kan ketika orang bini membebankan sesuatu, banyak orang laki itu tak kuat sehingga dia korupsi. Atau beda salah satu cerita nih Nabi Musa itu orang bisa dikatakan dia itu ahli dalam kitab Taurat, bisa dikatakan saking tokoh masyarakat. Dia itu karena bujukan atau rayuan dari seorang istri sehingga dia itu bisa ketika esok pas melakukan
Karena apa? Karena diiming-imingi harta. Bisa dikatakan seorang suami itu kehalan ke orang bini. Makan kan berikan maru'aitu min naqisotil akli min ahadihinna. Artinya kan orang laki itu bisa kalah ke orang sekurang akal. Ya orang bini minyak. Salah satu contoh beri itu kan Syekh Abdurrahman bin Auf. Syekh Abdurrahman. Apa namanya? Presiden raja pertama Arab. Itu kan yang awalnya dia itu tegas karena bini nasi nyoro. Karena bini minta tak bagi. Berikan dia beri bini minta. Laki minta atau Syekh Abdurrahman ini minta tak bagi rajin. Bukan menanu, cepat orang. Padahal si Abdurrahman ini terkenal sangat tegas. Mending Arab itu kan hukum, negara hukum kan. Ketika matiin wajib matiin, ketika ngico wajib ketok. Nah di Arab itu seperti itu. Si Abdurrahman ini tegas besar, tapi ketika berurusan dengan istrinya itu pas si Abdurrahman diciut, artinya ketika soro bon mati, berarti dia artinya tak pakai nunggu bos. Nah itu yang dimaksud apa nyamanan Allah tuhamila zaujaha ma la taqatalahu bihi wala tatluba, dan tidak meminta siapa mar'ah, wala tatluba, dan tidak meminta ay wala tasalu, dan tidak meminta siapa mar'ah minhu dari rajul ma kepada sesuatu yazidu yang melebihi apa ma'al hajat, di atas hajat, di atas kebutuhan. Jadi seorang istri itu disarankan tidak meminta yang melebihi sesuai kebutuhan. Artinya tidak melebihi kebutuhan. Misal setiap kebutuhan 20.000, ijak minta 50.000. Ya wes lah, ketika butuh 20.000 minta 20.000. Wahada adapun ini Allah tuhamila zaujaha wala tatluba minhu ma yazidu 'alal hajat fil makna, itu tetap di dalam makna fil makna di dalam makna i'anatun itu menolong. Fil makna di dalam makna i'anatun itu menolong. Yang dimaksud di sini adalah i'anah, menolong. Menolong kepada siapa? Li zaujiha, kepada suaminya mar'ah. Alal iktisadi, atas sedengan atau atas ringan. Jadi yang dimaksud wala tatluba minhu ma yazidu 'alal hajat, ini adalah menolong kepada suaminya apa namanya kesederhanaan, dalam kesederhanaan. Artinya ya tak usah glamor, tak usah terlalu glamor. Semisal kan kui daster yang ke seket cukup, artinya tidak merendahkan kepada sang istri, wes cukup seket. Tak usah ki melesikan sejuta, tak usah melesi seket, di cukup seseket. Mun semisal enggak artis, gimana kan mun semisal kabin bi artis itu kan hidupnya yang terlalu mewah, tidak remah. Dia harus menyesuaikan. Artinya menyesuaikan itu bisa dikatakan tidak menghinakan terhadap dirinya. Artis pemilihan dasar sekedebu ya cukup cuy jangan. Nah itu udah remah kan ya. mun kabin itu kor ya sesuai lah kufu. Innal qanaata, sesungguhnya qanaah neriman deh terima. Innal qanaata, sesungguhnya qanaah tu'ammiru itu membangun apa qanaah atau memakmurkan apa qanaah al buyuta kepada rumah, al buyuta kepada rumah. Waktu kiau dan menjadikan apa qanaah al ulfatah kepada senang. Ya artinya qanaah neriman seorang istri, menerimanya seorang istri itu bisa memakmurkan kepada rumah dan bisa menjadikan sebuah kebahagiaan atau sebuah kesenangan. Artinya kan ketika bendi bini senerima noreka beriin 10 yang de beriin 15 iya. Artinya alhamdulillah. Itu kan dapat membahagiakan atau dapat menyenangkan hati seorang suami. Ya ketika cerita bikannya ku alhamdulillah tang bini tak teman niku pokok melakin ende, tak melakin iya.
Mangkan kan bedah tebu salah satu guru itu ketika abini singa dong. Awas lek semisal rabi iling-iling ikan ngain. Mun abini yang pertama cek sampai binin dia minta. Maksudnya minta sesuatu. Mun bisa bean dek remah segera si peka mangkan gebele dek. Artinya cek sampai minta sesuatu berarti kan mun minta itu kan cek lah berarti selaki tak peka. Artinya dari remah wis lah dari remah segera setia semisal osom bekoh karena semisal setia osom padi nyual padi banyak oleh dari remah melakin bin apa sih biasanya sing kesenengin binian misalnya nggak apa namanya sebelah atau semisal nggak apa semisal mun mampu melakin sesuatu yang dapat menyenangkan artinya nggak geleng mas atau kalung mas cek sampai sebini si minta itu salah satu pesan ya cek sampai sebini si minta kayak ngun yang bini mintaan maksudnya minta melolo itu tidak bagus juga padahal sering melakin kayak ketika seperti itu ki minta dia mau mas melaki bentol kok melaki nano nah itu yang tidak bagus wa innal jasya'ah dan sesungguhnya drembo re kederuyan misal tetanggan beli mobil terus beli mobil ya itu jasa apa ya kederui apa drembo cak ceben drembo re maksudnya adalah kederuyan ketika tetanggan beli HP anyar wah mas beli HP anyar mas masa nang di ngare melolo padahal ki bisa yang kui atau bisa dikatakan sepeda motor wah tetanggan beli sepeda motor tak melege aja dia melolo nah itu nyaman jasa apa bahasa Indonesia nah kederui cak arun kederuyan teruan lo wat toma'a dan toma yudifani itu melemahkan apa jasa dan toma al mahabbatah kepada mahabbah senang al mahabbatah kepada senang wayatiani dan mendatangkan apa jasa dan toma bil karohati dengan mendatangkan kepada kebencian tak coba bil karohati kelawan keting itu ya beci artinya ketika sang istri jasa dengan toma ya maka akan mendatangkan kebencian di dalam hatinya suami nyanyi semeleriah nyanyi syariah toma itu kan mengharap-harap itu akan melemahkan dan akan mendatangkan kebencian melemahkan kepada cinta mendatangkan kepada kebencian wama ahsana wama adapun apa ahsana itu membaguskan apa ma'al mar'atah kepada mar'ah al qoni'ah yang qoni'ah yang neriman yang apa namanya terima datal khuluqil karimi yang mempunyai beberapa akhlak yang mulia datal khuluqil karimi datal khuluqi yang mempunyai beberapa akhlak al karimi yang mulia al hasanatat tasurrufi yang bagus pentasurrufannya fi qalilir rizki di dalam sedikitnya rezeki al hasanatat tasurrufi yang bagus pentasurrufannya fi qalilir rizki di dalam sedikitnya rezeki lihat via supaya mencukupi apa qalilir rizki ha kepada mar'ah lihat via supaya mencukupi apa qalilir rizki ha kepada mar'ah wa zaujaha dan istrinya mar'ah dan suaminya mar'ah wa auladahuma dan beberapa anak-anaknya mar'ah dan zauj artinya salah satu budi pekerti yang baik ialah al hasanat tasurruf baik pentasurrufannya ketika beriin 10.000 semisal beras bedah semisal beriin 10.000 nah 10.000 itu ketika di tangan ibu yang tepat kan beda 10.000 di tangan istri yang tepat itu kebeli apaan ya artinya semisal setia musim terong misalnya ke musim terong ini nyare musim terong berarti kan muda terong mulai 2.000 dari sekian terong itu oleh 10 misalnya atau oleh 5an kan bu ibu itu kan mangkan bu ibu itu banyak naber apa
karena dia itu al hasanat tasarruf fi qalil rizki. Beriin sekian derma sekian cukup, derma carana hinaber. Supaya apa? Liyak fiyaha wa zawjaha wa auladahuma. Semisal anan lemaan. Lain ki aben bi lagena petokan berarti. Beriin bese 10.000. Derma carana ya bisa. Meleh terong, mardai meleh tempe, meleh apanya mana meleh sing apanya, sing kebay sing oseng gitu. Sekian cukup. Nah itu nyaman al hasanat tasarruf. Yikeng mun 10.000 kunare. Ya nguandi yang ya maksudnya mungkin 10.000. Mintan kok ajem lah gini. Ya beli gitu. Artinya harus disesuaikan. Ya mun misal tero nyaman berarti pesen ketu nyaman kan deh iya. Pesen 20.000. Sekeluarga itu minta kok ajem seperapat be petong ibu. Mungkin kan harus ya mun semisal istri yang penyamun al hasanat tasarruf itu ya pesen 10.000 deh remen segera cukup. Kita usaha mewah. Pokok sepenting bisa kakan pagi sore cukup. Wa alal mar'ati, dan itu tetap atas mar'ah antar gobah, adapun olehnya benci siapa mar'ah, bimakna benci dina ya, jatuh setelahnya anil kasbi, setelahnya anil kasbi dari pekerjaan al haram yang haram. 5 karena perkara fihi di dalam kasbil haram minal halaki dari rusak wad damari dan rusak. Fakullu lahmin, maka adapun tiap-tiap daging nabata yang tumbuh apa laham min sukhtin dari perkara yang haram atau dari kasbil haram, fannaru maka adapun neraka, fannaru maka itu adapun neraka aula itu lebih utama atau lebih berhak bihi dengan laham. Artinya orang perempuan itu harus benci terhadap perkara yang haram. Maksudnya perkara yang haram selaki laku haram. Jual miras, jual pil. Sebini tahu kebele. Mas, seorang mas tak oleh jualan lagi mas. Karena apa? Fakulullah min nabata min suhtin fannaru aula bihi. Maka cerita si masyhur itu Sayyidina Abu Bakar ketika rajin nyambi daging, romoro eta biasanya Sayyidina Abu Bakar ini bertanya oleh di daging gede, tanya biasanya. Tapi ketika itu tak tanya aja. Pas maradai rajin inisiatif. Sayyidina Abu Bakar, biar tak tanya daging nih dari kamu. Dari di daging. Daging dia dari orang tukang jegel sedisa. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar langsung paham bahwasanya ini perkara yang haram dan itu muntaakin bisa Sayyidina Abu Bakar. Padahal itu dari mencaran dia cetok sampai keluar dari apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Irilah jawaban. Maksudnya Kanjeng Nabi pernah berkata fakulullah min nabata min suhtin fannaru aula bihi. Pokoknya tapi ada dalil seperti inilah. Pokoknya yang lebih berhak atas daging itu adalah neraka. Mangkan akan nangko tako ibis di peluang kepi sareng Sayyidina Abu Bakar. Dari saking ihtiyatnya, dari saking itu nyamana wirai. Sampai segitunya, mangkan kan kiai ledim aja. Dari dimah. Itu benih mas langsung apa sih daging? Oh iyalah soal. Jangan biasa tanya dari dimah. Arab patako mi daging atau sesuatu yang diberikan itu adalah sesuatu yang haram. Waqad kana, dan sungguh ada nisa usalafi, siapa beberapa perempuan yang ulama salaf. Kan beda salaf beda kholaf. Nisa usalafi apa beberapa perempuan yang ulama salaf takul itu berkata siapa nisa usalaf takul itu berkata al wahidatu, siapa salah satu minhunna dari nisa usalaf li zaujiha, bagi suaminya salaf
au abiha atau bapaknya salaf. Mengatakan kepada apa? Iyaka, takutlah kamu. Iyaka, takutlah kamu. Wakasbal haromi, dan kepada bekerja sesuatu yang haram. Fa inna, maka sesungguhnya saya, nasbiru itu sabar siapa saya, alal ju'i atas lapar, wadduri dan melarat. Wala nasbiru, dan tidak sabar siapa saya, alal nari atas neraka. Ya, artinya orang salaf, orang perempuan salaf itu dulu ketika mengatakan kepada suaminya atau mengatakan kepada bapaknya, Pak, daripada mbian nyari sesuatu haram, tengok kula lapar. Artinya kula bisa naken lapar, bisa naken melarat. Tapi mun semisal naken atau bersabar kepada neraka, itu tak bisa kula. Artinya apa? Artinya seorang perempuan salaf pada zaman dahulu itu mengatakan bahwasanya tengoklah lapar daripada masuk neraka, tengoklah melarat daripada daripada masuk neraka. Ya artinya dari saking tengaten orang bini lambe itu kebele ngaji ke selaki dinalalah ko si halal mas, meskipun sekoni, meskipun akeplah bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan sandang dan pangan, tapi kan sepenting halal. Mangkan seorang istri cek nuntut, cek sering nuntut sesuatu, apa boleh orang-orang bisa dikatakan enggak santri. Tapi yang saya lihat banyak daripada kalangan santri, salah satunya enggak Ustaz Nuril, enggak Ustaz Amin, enggak Ustaz Khor, enggak Ustaz Darul. Itu kan meskipun dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tapi kan tak kurang dulu, artinya barokah. Daripada pekerjaan yang banyak olehna, enggak pejabat-pejabat korup, oknum, yang mana dia itu banyak olehna, sebini seneng, tapi pasena oleh dari korupsi. Mungkin kan, ya ini salah satu ucapan yang harus diucapkan oleh seorang istri ba'abeun demikian. Fa inna nasbiru alal ju' waddur wala nasbiru alan nar. Ba'abeun bisa nahan dari lapar dan melarat, tapi ba'abeun tidak bisa menahan dari api neraka. Wala yasihu ay wala yang bagi, tidak pantas, tidak sepatutnya lizaujati bagi seorang istri imti'aduha apa merasa berat, imti'aduha apa merasa beratnya mar'ah min tahawuli mali zaujiha, dari berubahnya harta suaminya mar'ah, min tahawuli mali zaujiha, dari berubahnya hartanya suaminya mar'ah, min yusrin, dari kaya, ila usrin, kepada melarat. Faminal qabihi, maka itu tetap dari akhlak yang buruk, anta taghayyara, adapun berubah siapa mar'ah, adapun berubah siapa mar'ah, bi taghayyuril hali, dengan berubahnya harta, bi taghayyuril hali, dengan berubahnya harta. Wala yasihu ay wala yang bagi, wala yang bagi, ketika la yang bagi pas dibudi tidak ada ancaman, itu diarahkan yuhmalu alal makruh. Ini malam ngaji kita jadi ketika ada lafadz la yasihu atau la yang bagi itu tidak sepatutnya, terus dibudi tidak ada ancaman, maka yuhmalu alal makruh, diarahkan kepada makruh. Tapi mun semisal lafadz la yang bagi itu dibudi beda ancaman, maka ada maka yuhmalu alal haram atau yuhmalu alal mahdur, diarahkan kepada sesuatu diarahkan kepada haram. Contohnya di dalam Ihya itu malam dicontohkan sering beliau itu ketika junub jangan tokan kokoh, tidak sepatutnya ngetok kokoh kan deh yang bagi apa di bawah. Mardi terakhir itu ada ancaman apa? Karena ketika ngetok kokoh ketika dalam keadaan junub, maka koko tahanan aja otabu obun akan meminta pertanggungjawaban. Maksud pertanggungjawabannya soroso TND. Nah itu makanya yuhmalu alal mahdur, diarahkan kepada mahdur karena ada ancaman di belakang. Tapi mundria tidak,
diarahkan yuhmalu alal makruh. Apa? Karena tidak ada ancaman. Karena apa? Karena memang dia ketika sang suami itu tidak bisa menafkahi lagi, seorang istri ini kan oleh minta cerai. Tapi seorang istri yang baik, seorang istri yang apa nyaman, yang baik itu dharma, dia itu mau menemani suaminya itu dalam keadaan apapun, entah dalam keadaan dia kaya atau dalam keadaan dia melarat. Maka yang dina faminal qabihi anta taghayyara bi taghayyuril hal. Salah satu termasuk daripada akhlak yang buruk ialah apa? Ketika hartanya suaminya itu berubah si aslin soki menjadi miskin. Itu akhlak yang jelek. Ya meskipun boleh ya. Si laki lah tak mampu sekali nafkahin si bini, dia rumah juga selain tercerai, tak apa. Tapi itu adalah termasuk daripada salah satu akhlak yang buruk. Artinya apa? Cek saking ning masyarakat, oh munsoki boin, celah miskin dina. Nah itu kan apa nyaman faminal qabihi anta taghayyara bitaghayyuril hal. Inna alaiha antar dobil kodo wallahu alam bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.